Bayangkan kamu memesan sistem keamanan rumah tercanggih. Kamu membayar mahal untuk kamera CCTV 4K, sensor gerak pintar, pagar otomatis, dan alarm canggih. Semua terlihat modern dan menjanjikan rasa aman. Namun saat barang datang, kenyataannya jauh dari harapan. Yang kamu terima hanya gembok karatan dan buku petunjuk berbahasa asing yang tidak kamu pahami. Masalahnya tidak berhenti di situ. Setiap kali gembok itu rusak, kamu tidak bisa memperbaikinya sendiri. Kamu harus menelpon tukang kunci dari luar negeri, menunggu izin, lalu menunggu berbulan-bulan sampai masalah itu selesai. Rasanya pasti sangat menjengkelkan. Kamu punya rumah besar, tapi kunci keamanannya dipegang orang lain. Itulah gambaran kondisi pertahanan Indonesia selama puluhan tahun. Kita memiliki wilayah luas, laut yang besar, dan posisi strategis. Namun sistem pertahanan kita bergantung pada teknologi negara lain. Analogi gembok impor ini sangat pas untuk menggambarkan kondisi alutsista kita di masa lalu. Kita sering merasa bangga membeli pesawat tempur, kapal perang, dan sistem senjata dari luar negeri. Tapi ketika senjata itu benar-benar dibutuhkan, kita justru harus meminta izin kepada negara pembuatnya. Jika hubungan politik sedang tidak baik, maka peluru dan rudal bisa ditahan. Akibatnya senjata mahal itu hanya menjadi pajangan besi, tidak bisa digunakan maksimal. Inilah risiko terbesar dari ketergantungan impor pertahanan. Namun di tahun 2026, arah cerita ini mulai berubah. Indonesia perlahan meninggalkan posisi sebagai pembeli pasif. Melalui kolaborasi industri pertahanan nasional yang dikenal sebagai Defense ID, kita mulai membangun kekuatan sendiri. Bukan lagi sekadar proyek uji coba atau pameran, tapi sistem senjata yang benar-benar disiapkan untuk kebutuhan tempur dan pasar ekspor. Beberapa contoh penting dari perubahan ini adalah roket RHN-122B. Roket buatan dalam negeri ini memiliki jangkauan hingga sekitar 30 km dan kecepatan lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dalam 1 kali peluncuran, sistem ini mampu menghujani area target dengan puluhan roket dalam waktu singkat. Yang paling penting, biaya produksinya jauh lebih murah dibandingkan roket impor. Rudal Merapi. Ini adalah rudal panggul karya anak bangsa yang dirancang untuk menghadapi ancaman pesawat dan helikopter di ketinggian rendah. Kehadiran rudal Merapi menandai langkah penting menuju kemandirian pertahanan udara jarak dekat Indonesia. Dampak dari pengembangan ini tidak hanya soal militer. Dengan memproduksi sendiri, Indonesia diperkirakan dapat menghemat anggaran pertahanan hingga puluhan persen. Selain itu, ribuan lapangan kerja tercipta bagi insinyur, teknisi, dan tenaga riset dalam negeri. Tahun 2026 menjadi titik balik. Istilah karya anak bangsa tidak lagi sekedar slogan, tapi sudah menjadi kebutuhan operasional nyata. Perubahan besar ini didorong oleh pergeseran kebijakan pertahanan nasional. Orientasi yang dulu berfokus pada beli jadi dari luar negeri, kini berubah menjadi wajib kandungan lokal. Transfer of technology tidak lagi bersifat simbolis. Jika negara penjual tidak mau berbagi teknologi inti, maka kontrak bisa dibatalkan. Kebijakan ini membuat perusahaan seperti PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam kerjasama internasional. Namun di tengah optimisme ini, kita tetap harus bersikap kritis. Apakah pencapaian di tahun 2026 ini benar-benar perubahan jangka panjang? Ataukah hanya etalase politik untuk membangun citra sementara? Tantangan terbesar justru ada di depan. Bisakah industri pertahanan kita menjaga kualitas saat produksi massal? Apakah anggaran riset dan pengembangan akan terus berlanjut? Atau terhenti saat kepemimpinan berganti? Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap risiko lama. Korupsi, ego sektoral, dan lemahnya pengawasan kualitas. Jangan sampai senjata kebanggaan kita melemah justru karena masalah internal. Meski demikian, satu hal tidak bisa dibantah. Langkah Indonesia di tahun 2026 ini adalah keharusan sejarah. Di tengah dinamika kawasan dan tekanan geopolitik, kita tidak bisa menjaga kedaulatan dengan senjata yang memiliki tombol mati dari luar negeri. Kemandirian rudal dan roket bukan sekadar soal kekuatan militer, tetapi pernyataan tegas bahwa Indonesia ingin berdiri sejajar, bukan bergantung. Indonesia tidak ingin lagi menjadi penonton, kita ingin menjadi pemain utama di kawasan Pasifik. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap menjadi eksportir senjata kelas dunia? Ataukah kita masih banyak belajar dari negara seperti Turki dan Korea Selatan?